tuh harus konsul dulu. Karena aku memang pernah diet gila-gilaan sendiri atau ngikutin temen, nggak ke dokter, akhirnya aku malah sakit, kena GERD karena makan sehari cuman makan 1 batang coklat doang selama beberapa bulan. Aku tuh nggak bisa makan cuman sama satu menu, jadi aku tuh kayak misal masakan Padang kayak gitu. Jadi masakan aku tuh kayak harus bervariasi dan juga banyak gitu. Cuman nggak makan semua sih, cuman aku comol-comol aja sebenarnya, incip-incip aja. Jadi kayak gitu. Jadi harus banyak makan gitu. Tapi itu karena lapar mata, karena puasa harus banyak atau emang seperti itu gitu? Emang kesehariannya seperti itu sih. Jadi di rumah aku tuh kalau masak nggak cuma satu. Aku kalau masakan suami tuh ada 4 macam lah minimal. Hai Question 5, balik lagi bareng sama gua Tommy di Behind Celeb. Hari ini seperti biasa, gua punya 2 cerita menarik dari dunia selebriti yang jadi bahan omongan. Yang pertama datang dari penyanyi bernama Audy Item. Audy dikabarkan sedang berjuang untuk melawan obesitasnya. Dan dia juga cerita kalau kondisi itu bikin tubuhnya gampang capek dan juga sering sakit. Nah, Audy Item dia bilang katanya obesitas bukan cuma soal penampilan, tapi juga bisa memicu penyakit serius seperti jantung dan juga diabetes. Makanya sekarang dia serius banget menjalani program diet dengan pendampingan dari dokter, plus dukungan penuh dari sang suami, Iko Uwais. Berikut cuplikan videonya, langsung kita lihat. Aku di sini berbicara tentang pengalaman aku sebagai orang yang memang sudah bertahun-tahun struggle dengan obesitas. Dan memang ini aku berani untuk menyuarakan tentang obesitas ini karena memang obesitas ini adalah penyakit yang memang bisa dikatakan gawat ya, karena bisa menimbulkan banyaknya penyakit-penyakit yang lain seperti penyakit jantung, diabetes, terus ya macam-macam lah gitu. Jadi memang banyak orang yang tidak aware dengan penyakit obesity ini gitu. Apalagi sekarang kita lihat makanan, minuman ya udah banyak yang bukan asli ya. Maksudnya bukan asli, sudah olahan semua dan itu tidak bagus memang buat badan kita gitu. Jadi di sini aku mau ngasih tahu bahwa kita harus lebih aware lagi dan kita nggak bisa ngelawan penyakit ini sendirian. Dan tidak bisa hanya mendapatkan informasi cuma dari omongan orang atau cuma dari internet aja yang kita belum tentu tahu itu benar apa enggak. Jadi memang harus didampingi oleh yang ahli, yaitu dokter. Kalau yang bikin khawatir? Iya, aku ini kan seorang ibu dan seorang istri. Kalau aku sakit, nanti anak dan suami aku siapa yang ngurusin? Itu adalah wake up call gitu buat aku bahwa setelah aku melahirkan dan memang aku jadi obesitas gitu, itu kan struggling banget ya untuk turun. Dan aku nyadarin banget kalau aku selama itu tuh aku tidak aktif, nggak seperti dulu, sering sakit-sakitan ya kan. Jadinya aku nggak bisa ngurus suami dan anak secara secara aktif gitu. Kan gak enak ya, badannya jadi berat gitu, jadi gampang capek segala macem. Ya untungnya aku paling berat itu masih di angka 80-an. Belum nyampe 100, alhamdulillah. Apa Mbak? Oh tentu. Jadi makanya kita harus ke dokter supaya kita tahu, kita dicek nih kita sudah sampai di obesity atau belum gitu. Kalau misalkan belum atau sudah kan kelihatan semua ya sama dokter. Respon dari Kak Iko seperti apa sih Kak? Yang seperti yang kita tahu kan, Kak Iko kan sangat-sangat. Oh iyalah, haruslah. Masa punya istri dikata-katain, janganlah. Jadi alhamdulillah punya suami yang sangat-sangat mendukung gitu. Apapun itu yang penting aku sehat. Dan kalau aku sakit kan ya itu nggak bisa ngurusin dia juga, nanti dia repot sendiri. Gitu. Aku juga olahraga enak aja.
sebenarnya olahraga itu semua bagus ya, tapi balik lagi kita harus ke dokter. Karena apa yang bagus buat badan kita hanya dokter yang tahu. Kita nggak bisa asal-asalan karena kan ada yang ekstrim olahraganya. Kadang kita yang biar cepat kurus pengen olahraga yang ekstrim, belum tentu juga itu bagus buat badan kita, malah jadi sakit kayak gitu. Jadi harus apa-apa tuh harus konsul dulu. Karena aku memang pernah diet gila-gilaan sendiri atau ngikutin temen, nggak ke dokter, akhirnya aku malah sakit, kena GERD karena makan sehari cuman makan 1 batang coklat doang selama beberapa bulan. Dan itu benar-benar aku kurus ya, tapi mau mati. Nambah penyakit malah. Iya, makanya aku takut sekarang untuk kayak gitu-gitu lagi, apalagi sudah umur 43, jadi harus bisa benar-benar mawas diri gitu. Karena ya itu aku bilang, peran aku adalah aku bukan hanya seorang musisi, tapi aku seorang ibu dan seorang istri yang paling penting gitu. Ngaruh ke dampak kakak juga masih mungkin jadi merasa kurang percaya diri gitu kan? Aku percaya diri aja. Tapi ya memang ya yang namanya penampilan kan kita juga harus mendukung ya gitu. Tapi yang penting bukan masalah itu aja, yang penting aku sehat aja, apalagi aku nyanyi. Kalau aku berat, suara berat juga, untuk ngambil nafas juga nggak enak. Yang penting itu aja. Pola makan Apa? Tips olahraga yang penting itu adalah niatnya dulu olahraga. Jangan cuma pengen olahraga, besok aja deh. Tapi yang paling penting adalah kamu tahu dulu nih badan kamu seperti apa, ya. Tanya dulu yang baik untuk mulanya tuh apa. Apakah jalan kaki dulu, jogging dulu awal-awal supaya badan kita terbiasa untuk bergerak. Itu aja sih. Berita selanjutnya datang dari aktris sekaligus pegiat seni Happy Asmara. Happy Asmara cerita soal kebiasaan makannya yang unik, terutama pas lagi berbuka puasa. Kalau orang lain mungkin biasanya pilih menu sederhana, tapi Happy Asmara justru suka menyiapkan hidangan yang variatif. Bahkan bisa sampai 4 menu berbeda dalam sehari. Tapi ada juga momen di mana dia tuh jadinya malas makan. Bisa jadi cuma sekali sehari. Nah, untuk buka puasa kali ini, Happy Asmara pilih sate kambing sebagai favoritnya karena merasa perlu tambahan energi dengan kondisi tekanan darah yang cenderung lagi rendah nih, oke Zoners. Berikut video lengkapnya, yuk langsung kita simak. Punya Kak Atar. Bumbu kacang 3. Oke Kak, ambilnya ini gimana nih Kak buka puasanya di kampung sih Kak? Ini aku dapat coto dari Mama Iis. Terus tadi ada sate kambing karena kayaknya aku lagi kurang darah deh. Jadi kayak agak keliengan. Jadi aku tadi beli sate kambing, terus ini ada sambal-sambelan kesukaan aku. Ini ada cabai gendot dari Kak Kali, Kak Dinda. Ini kakak aku sih. Punya sama sambal teri Medan. Ada banyak sambal-sambelan. Terus ada satu ini. Ini baru kakak aku masakin aku, kue Bugis Rainbow. Tuh. Kan? Berarti emang kalau misalnya buka puasa itu selalu bervariatif seperti itu gimana sih? Iya, aku tuh nggak bisa makan cuman sama satu menu. Jadi aku tuh kayak misal masakan Padang kayak gitu. Jadi masakan aku tuh kayak harus bervariasi dan juga banyak gitu. Cetak. Cuman nggak makan semua sih, cuman aku comol-comol aja sebenarnya. Incip-incip aja. Jadi ya gitu. Jadi harus banyak makan gitu. Tapi itu karena lapar mata, karena puasa harus banyak atau emang seperti itu gitu? Emang kesehariannya seperti itu sih. Jadi di rumah aku tuh kalau masak nggak cuma satu. Aku kalau masakin suami tuh ada 4 macam lah minimal. Ini mau cobain yang mana? Aku mau nyobain coto dari Mama Iis. Tapi gimana kita sama soto kan gimana sih? Ini baru pertama kali aku makan coto. Baru pertama kali aku makan coto ya. Ini coto apa soto sih? Oh, soto biasa. Oh, soto. Sering sih di rumah sering makan soto juga. Cuman ini
Ada kerupuknya. Coba ya. Udah ngiler banget aku bismillahirrahmanirrahim. Ini soto ya? Soto Betawi kali ya? Enak. Oh, kalau soto Betawi itu ada kerupuk pinknya. Pertama kali ini berarti nyobain soto Betawi. Pertama kali. Enak banget. Tapi ini berarti memang bilangnya makanan berat walaupun banyak. Iya. Kalau ringan itu kayak gorengan gitu gimana sih? Aku nggak pernah makan makanan ringan. Aku tuh makanan tuh udah yang santan, yang minyak, yang kuah, yang apa udah bebas. Aku mah nggak pernah ada jaga makan gitu, nggak ada. Jadi apa? Selagi kita hidupnya pengen bahagia makan aja gitu. Kalau mau makan aja gitu. Selagi kita doyan makan aja gitu. Soalnya aku di 30 hari aku tuh ada fase yang emang nggak doyan makan kadang. Jadi kalau udah nggak doyan makan tuh sehari cuma sekali, itu pun cuma mencip gitu doang. Itu udah terbiasa seperti itu ngaruh ke kesehatan atau ke Enggak sih. Cravingnya tuh lebih misal 30 hari, cravingnya itu aku ada di 20 hari sih. 10 hari doang sih aku nggak yang pengen makan banget gitu. Nah ini untuk sate apa nih katanya? Sate kambing, karena aku kurang darah. Aku tuh meski terlihat wanita emosian ya, aku tuh sebenarnya darahku tuh kurang. Aku tuh kayak butuh tambahan kayak anemia nggak sih gitu. Jadi sebelumnya udah cek atau gimana sih? Udah, darahku emang rendah sih, emang tekanannya emang rendah. Tapi biasanya kalau darah kayak gitu ada triggernya nggak sih, mungkin karena kecapean atau gimana gitu, kalau misalnya suatu saat ada kamu Aku nggak tahu lagi. Aku tuh kadang cuma habis duduk berdiri gitu kayak keliangan apa-apa. Cuman aku nggak pernah yang periksa darah rendah ya udah gitu, nggak yang karena nggak mengganggu banget bagi aku. Aku sama suami kan sama, semua darah rendah. Jadi kita berdua makannya tuh alhamdulillah sejalan ya. Nggak cuma cintanya aja yang sejalan, tapi makannya juga sejalan. Ini susah-susah ya. Susah banget nih ngomong-ngomongnya. Mak, susah. Tolong. Lagi-lagi buka puasanya sendiri tanpa ditemenin sama. Besok kan udah ditemenin. Suamiku tuh nggak bisa lama-lama jauh dariku. Ya 5 hari lah maksimal. Tuh sate. Bisa sekaligus langsung habis gitu Pak? Aku cuma makan 2-3 biji aja. Udah kalau begini tuh nggak, cuman karena pengen aja sih, nggak yang harus habis gitu nggak. Ini kan banyak cabai ini memang. Nah iya kah? Pedes atau gimana sih? Oh iya banyak cabenya ya. Nggak sih, biasa kalau banyak cabai gini aku cuman ya incip-incip aja. Karena aku tuh bukan tipe orang yang kalau makan tuh bisa habis. Makanya suami aku tuh kadang gendut, kadang kurus, kadang gendut, kadang kurus. Nih kalau lagi gendut nih berarti aku lagi 20 harinya. Tapi kalau pas lagi kurus aku lagi 10 harinya yang nggak suka makan itu. Mengikuti berarti ya. Jadi suami aku tuh fleksibel, badannya bisa kurus, bisa gemuk setiap saat gitu. Udah makan nggak guys kalian? Mai, udah makan? Udah pas puasa nggak? Udah tadi dari beberapa kali. Sudah ya, sorry ya. Ini emang menu buka puasa favorit. Masih udah bilang berat ya. Sate langsung. Enggak berat ini bagi aku. Ini sangat ringan. Dan sahur pun sama seperti ini juga mungkin atau biasa. Kalau sahur lebih, aku kadang lupa sih. Biasanya aku kan cari di luar. Aku cari rawon, cari apa gitu di luar sama suami. Tapi kalau nggak ada suami aku nggak ada sahur. Kuat dong aku gitu loh. Itu dia 2 kabar hangat di Behind Celeb hari ini. Jangan lupa cek info selengkapnya di okezone.com. Dan jangan lupa juga subscribe Okezone 5 di YouTube. Gua Tommy pamit dulu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye!
Cerita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.